Halo rekan-rekan traders, kali ini saya akan bahas tentang sektor rokok ya, consumer, yaitu saya akan compare 3 emiten, HMSP, Gudang Garam, dan Wismilak. Kalau betul RMBA itu kita tidak usah compare karena perusahaan sudah dalam keadaan rugi bertahun-tahun, ya jadi kita tidak perlu compare. Kita compare perusahaan yang masih profit, yaitu HMSP, Gudang Garam, Wismilak. Oke, kita mulai dulu dengan apa yang terjadi pada tahun sampai dengan tahun 2019 full year ya. Anda bisa lihat di sini untuk secara pendapatan Wismilak sudah mengalami penurunan sejak tahun 2015 menuju ke 16 itu udah turun. Jadi sudah 4 tahun terakhir Wismilak tidak mampu menciptakan pertumbuhan pendapatan ya Bu, omset ya. Jadi secara 4 tahun dari pendapatannya sudah jelas terlihat adanya penurunan, hal yang disebabkan oleh kalahnya persaingan produk Wismilak dengan kompetitor. Seperti itu jelas, itu dicamkan terlebih dahulu. Ya, karena kalau omset turun secara konsisten bertahun-tahun, itu jelas ada masalah. Ya, seperti itu. Oke, lalu kita lihat untuk net profit sendiri Wismilak dalam 4 tahun terakhir juga laba bersihnya di bawah 100 miliar ya, dalam satuan miliar ini. Yang mana hal ini tidak pernah terjadi di 2013, 14, 15, 16 itu selalu di atas 100 miliar ya, tapi 17, 18, 19 di bawah 100 miliar dan bahkan di 2019 ini merupakan laba bersih terendahnya sejak 2011. Jadi jelas ada yang salah dengan perusahaan. Dalam hal ini kita sebut saja produknya kalah bersaing dengan kompetitor. Itu dulu. Itu yang pasti seperti itu. Ya, kemudian kita lihat Sampurna HMSP sejak 2008 sampai dengan 2019 Anda bisa lihat 2008 revenue-nya atau omsetnya hanya 34 triliun ya, jadi Anda bisa bandingkan size-nya, perbedaannya dengan Wismilak ya. Ini omsetnya triliun ya, 2008 itu omset 34 triliun, 2019 106 triliun ya. Anda bandingkan dengan Wismilak. Wismilak itu hanya 1,4 triliun di 2019. Jadi selisihnya jauh sekali ya. Ini gajah ketemu semut, bisa dibilang begitu Wismilak kalau dibandingkan dengan HMSP ya. Dan ini adalah laba bersih yang berhasil dikumpulkan setiap tahun oleh HMSP sejak 2008 3,9 triliun, 2019 sudah mencapai 13,7 triliun. Namun yang kita lihat di sini 2018 ke 19 terjadi ibaratnya stagnasi ya, kalau bisa dibilang ya. Terjadi stagnasi. Jadi sudah tidak seperti di tahun 2008 sampai 2013 di mana terjadi pertumbuhan yang konsisten. Ya, seperti itu. Konsisten tumbuhnya bagus di atas 5%, di atas 5% gitu ya. Sedangkan 2018 ke 2019 tipis sekali pertumbuhannya. Nah, ini sudah ada pertanda ini apakah produknya mulai kehilangan pangsa pasar karena diambil oleh kompetitor, atau bisa juga harga jual yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kompetitor sehingga konsumen beralih ke rokok yang lebih murah. Kita tidak tahu itu. Ya, itu hanya kemungkinan. Sekarang kita compare dengan Gudang Garam. Gudang Garam secara revenue selalu bertumbuh ya, sama seperti HMSP, hanya saja HMSP revenue-nya di 2019 itu sudah terjadi penurunan tipis ya. HMSP 106,7 triliun 2018, 2019 106 triliun saja. Ada penurunan. Sedangkan pada Gudang Garam 2018 ke 2019 terjadi pertumbuhan pendapatan yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita tadi berasumsi bahwa Gudang Garam mungkin ditinggalkan oleh konsumen
karena konsumen beralih ke rokok yang lebih murah? Nah, kita bisa ketemu di jawabannya. Bisa saja dia lari ke gudang garam, atau bisa juga lari ke jarum. Itu kan kita tidak tahu karena jarum tidak TBK, jadi kita kesulitan untuk mendapatkan datanya. Tapi yang jelas dari data yang ada ini, kemungkinan besar konsumen Sampurna ada yang beralih, dan lumayan beralihnya ke gudang garam. Dari sisi revenue, gudang garam pada tahun 2019 akhirnya mampu mengalahkan Sampurna dari sisi revenue. Ya, nah, ini adalah net profit dari gudang garam dari 2018 sampai 2019. Anda bisa lihat 2019 betul-betul ngegas nih, pertumbuhannya almost 30% dalam satu tahun pertumbuhan laba bersihnya. Jadi di 2019 sebelum terjadinya COVID, gudang garam lagi cantik-cantiknya nih. Ya, kinerjanya lagi ciamik banget. Dia berhasil merebut pangsa pasar yang selama ini ada di tangan HMSP Sampurna. Oke, nah ini Anda bisa lihat perbandingan revenue head to head antara HMSP dengan gudang garam, di mana jelas sekali terlihat bahwa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah gudang garam mampu memiliki omset, ya, revenue yang lebih tinggi daripada HMSP, yaitu di 2019 untuk pertama kalinya. Seperti itu. Jadi di 2019 sampai dengan 2019, sebelum adanya isu sebelum adanya kenaikan cukai rokok yang tinggi, ya, tertinggi sepanjang sejarah kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, sebelum ada COVID, itu gudang garam lagi jos banget, ya, merebut pangsa pasar dari HMSP. Jadi ada peralihan nih, konsumennya beralih. Dari sisi net profit, gudang garam masih kalah dari HMSP. Nah, sampai di sini Anda pasti langsung melihat bahwa sebenarnya omset boleh gede, tapi secara laba bersih masih kalah. Itu artinya secara margin keuntungan gudang garam itu lebih tipis, ya, secara margin keuntungan. Jadi simpelnya gini, kalau dua perusahaan ini sama-sama menjual produk dengan harga 10.000, maka HMSP dari 10.000 untung 1.300. Sedangkan gudang garam hanya untung Rp1.000. Jadi secara margin laba bersih lebih kecil gudang garam. Seperti itu. Ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi persaingan dua raksasa rokok ini dari segi harga jual, jadi gudang garam mengambil jalan lebih menekan margin keuntungan supaya harga jualnya bisa lebih rendah daripada produk sejenis yang dijual oleh HM Sampurna. Seperti itu. Jadi misalnya dari sisi rokok linting mesin, ya, misalnya kayak di Sampurna ada Emile, kalau di gudang garam ada gudang garam Pro. Nah, itu GG Pro mungkin dia akan menjual dengan harga yang lebih rendah daripada Emile, ya. Sama-sama rokok putih nih, misalnya seperti itu. Contoh saja. Oke. Nah, pada tahun 2020, 6 bulan pertama, laba bersih HMSP hanya 4,8 triliun. Ya. Sedangkan gudang garam hanya 3,8 triliun 6 bulan pertama di 2020. Ya. Kemudian Wismilak terjadi lonjakannya peningkatan laba bersih di 2020, di mana 6 bulan pertama laba bersihnya sudah bisa 43 triliun, yang mana itu melebihi laba bersih 1 tahun di 2017. Ya. Nah, kalau kita bikin persamaan di mana kita coba bandingkan omset, ya, atau pendapatan secara 6 bulan dari tahun 2014 sampai dengan 2020 milik HM Sampurna, itu Sampurna pernah mengalami penurunan omset di tahun 2016 ke 2017 itu turun 1,48%, sekitar 1,5%, turunnya tipis. Tapi 2019 ke 2020 turunnya drastis, turun 11,8% omset, ya, omset pendapatan. Ini karena ya itu tadi permasalahannya banyak nih, double, ya. Jadi ada kenaikan cukai,
rokok dan juga ada masalah COVID yang menghambat jalur distribusi ya pemasaran. Jadi sudah ditambah kompetitor yang ngepres harga ya, banting harga, si gudang garam banting harga, terus kena lagi masalah cukai rokok naik, terus ada lagi masalah COVID. Jadi HM Sampurna ini lagi kena 3 masalah besar seperti itu. Sehingga omsetnya turun lumayan ya, 11,8% itu lumayan untuk consumer good. Sedangkan gudang garam di 2020 6 bulan pertama ini dia tidak mengalami penurunan omset walaupun ada masalah kenaikan cukai rokok dan COVID. Dia malah mengalami pertumbuhan walaupun hanya tipis dari 52,7 triliun jadi 53,6 triliun, tumbuh hampir 2%. Tipis. Tapi di sini jelas perbedaannya sangat-sangat drastis ya, di mana HMSP turun 11% lebih, hampir 12, gudang garam malah naik. Nah, jadi Anda udah jelas nih. Konsumennya Sampurna pindah ke gudang garam. Bisa saja seperti itu, atau konsumen Sampurna pindah ke Jarum, dan juga konsumen Sampurna ada yang pindah ke Wismilak, seperti itu ya. Yang jelas walaupun dihajar permasalahan bertubi-tubi di tahun ini, gudang garam masih mampu mencatatkan pertumbuhan omset. Dari sisi laba bersih bagaimana? Laba bersih 6 bulanan Anda bisa lihat Wismilak tumbuh 27%. Ya. Kemudian HMSP hancur, turun 28%. Ya, 6 bulanan. Gudang garam turun 10%. Ya, jadi meskipun omset naik, tapi laba bersihnya turun. Mengapa? Simple. Cukai naik, dia tekan margin keuntungan. Supaya orang yang tadinya, konsumen yang tadinya sudah beralih ke gudang garam, jangan sampai beralih ke merek lain lagi. Jadi harga memang naik karena ada cukai rokok, tapi dia naik tidak terlalu ibaratnya tinggi. Jadi dia mengorbankan margin keuntungan si gudang garam. Supaya konsumen ini kaget, tapi nggak kaget-kaget banget. Ya. Harga tetap naik karena adanya kenaikan cukai, tapi dia tekan margin keuntungan. Supaya yaitu tadi konsumennya tidak beralih. Mungkin itu pemikiran dari sisi gudang garam sebagai perusahaan. Nah, Wismilak karena perusahaan rokok ini kecil size-nya, ingat ya, omset 1 tahun Wismilak itu cuma 1,4 triliun. Sedangkan HM Sampurna 1 tahun itu 106 triliun. Jadi jauh perbedaannya. Nah, karena adanya konsumen yang beralih dari Sampurna ke merek lain, Anda coba bayangin, kalau dari 106 triliun, 5%-nya saja keluar dari HMSP, konsumennya pindah ke rokok lain. Katakanlah 5% ini, 4%-nya masuk ke gudang garam, gitu ya. Yang 1%-nya masuk ke si Wismilak, gitu ya. 1% dari 106 triliun itu 1 triliun loh. Besar. Ya, besar banget itu. Sehingga Wismilak mendapatkan rezeki dari adanya kenaikan harga cukai dan juga adanya COVID, di mana orang mencari harga rokok yang lebih murah. Tapi sampai kapan seperti ini? Daya beli masyarakat turun. Karena itulah mereka mencari harga yang lebih murah. Cuma sampai kapan seperti ini? Yang secara, tadi penjelasan saya di depan, secara produk itu udah kalah nih taste-nya. Ingat loh ya, rokok itu masalah taste. Orang sementara cari harga murah dulu nih. Yang penting asap tetap ngepul. Cari harga murah. Dia korbanin taste, korbanin cita rasa. Demi supaya asap tetap ngepul, dia cari yang lebih murah. Tapi sampai kapan? Kalau daya beli masyarakat sudah kembali pulih, orang sudah bisa daya belinya ada lagi, maka dia akan kembali ke taste yang memang cocok, ke rasa yang dia cocok. Seperti itu. Itu consumer good. Ya. Perang harga boleh nih. Perang harga itu boleh, tapi taste tetap harus dipertahankan. Kalau yang Wismilak lagi dapat rezeki, tapi dia tidak bisa meningkatkan taste, rasanya ya
dia tidak akan bisa bertahan lama seperti itu. Akan kembali ke cerita lama lagi di mana pendapatan menurun, laba bersih juga turun. Jadi ini hanya kalau tidak bisa pintar-pintar ya dalam kondisi sekarang, maka ini hanya rezeki sesaat bagi Wismilak seperti itu. Menurut saya, ya menurut saya. Entah menurut Anda, mungkin Anda punya pendapat lain, silahkan sampaikan di komen. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk net profit, karena omset naik, si Wismilak omsetnya naik, maka tidak heran. Net profit 6 bulan pertama di 2020 ini melonjak drastis kalau dibandingkan dengan 6 bulan pertama di 2019. Ingat, 2019 adalah titik terendah laba bersih Wismilak sejak tahun 2011. Jadi kalau 2020 dapat rezeki nomplok ya, makanya naiknya laba bersih jadi gila-gilaan, kelihatannya gila-gilaan seperti itu. Karena sebelumnya jelek gila-gilaan, jelek banget ya Wismilaknya seperti itu. Tapi Anda bisa lihat ini ya, 6 bulan pertama 43 miliar net profitnya, itu belum mampu melewati, dapat rezeki nomplok loh ya, lagi dapat rezeki nomplok, tapi belum mampu melewati kinerja 2016, 2015, 2014. Jadi oke, kelihatannya bagus nih kali ini Wismilak, naik banyak. Tapi secara nominal 43 miliar ini belum mampu melewati masa-masa jayanya Wismilak. Jadi kalau saya bilang sih ini kayak cuma dapat rezeki nomplok sesaat. Ya, seperti itu. Jadi memanfaatkan perpindahan konsumen yang daya belinya turun mencari harga yang lebih murah. Itu menurut saya. HMSP estimasinya di 2020 kalau tidak ada perubahan cuma bisa create 8 triliun laba bersih. Gudang garam estimasi saya sekitar 6,5 triliun. Wismilak kalau dia tetap keep performance, dia akan dapat kisaran saya setahun ini full year 102 miliar. Tapi Anda bisa lihat itu pun belum bisa melewati masa-masa jayanya di 2013, 14, 15, 16 ya. Seperti itu. Jadi ya wajar kalau kali ini harga sahamnya si Wismilak nih ya, kalau kita lihat Wismilak naik banyak gitu ya. Ya karena tadinya jelek banget di 2019 itu, dia jelek banget, laba bersihnya hancur. Ya, nah ini kalau Anda lihat chart panjangnya ya, Wismilak itu dulunya pernah di harga 1100 gitu ya. Nah sekarang 320 seperti itu. Ya, akankah bisa kembali ke 1100? Saya sih sangsi. Ya, saya kurang terlalu yakin karena melihat kinerjanya yang hanya dapat rezeki nomplok sesaat kalau saya bilang, karena adanya perpindahan tadi itu. Nah oke, itu dari sekilas tentang kinerja laporan keuangan sampai dengan 6 bulan pertama 2020. Nah, bagaimana dengan harga wajar daripada masing-masing emiten ini? Saya sudah coba mengkalkulasikannya. Ya, contoh di sini saya menggunakan earning per share trial 12 month ya. Jadi saya trial, jadi bukan disetahunkan tapi lanjut terus earning per share-nya. Seperti yang Anda lihat, kuartal 3 2019, kuartal 4 2019, kuartal 1, ini bukan kuartal 1, ini kuartal 2 2020, ini kuartal 1 2020, oke. Ini kuartal 4 2019. Oke. Nah, saya dapat datanya, saya pakai dari Stockbit ya. Seperti itu, Anda bisa lihat kalau financialnya saya bikin menjadi kuartal. Di sini saya bikin menjadi kuartal, di mana supaya saya bisa mendapatkan earning per share-nya. Nah, ini dia. Ya, kuartal 2 2020 earning per share-nya hanya 13,45. Oke. Kemudian saya mencoba mengestimasikan earning per share untuk kuartal 3 2020, di mana saya menggunakan asumsi bahwa di 2020 kuartal 2 13,45 ini turun berapa persen berbanding kuartal 2
2019. Seperti itu. Ya, jadi tinggal dihitung. Nah, di sini saya menghitung. Sekarang kan 13,45, tadinya 29,96 kurang 13,45. Jadi terjadi penurunan 16,51 earning per share. Ini berapa persen dari 29,96? Nah, seperti itu, 55%. Nah, jadi untuk kuartal 3 sama nih, 29,49 saya diskon 55%. Ya, ketemulah angkanya ya kurang lebih sama ya, karena tadinya kan kuartal 2 dan kuartal 3 2019 juga beda-beda tipis ya. Earning per share-nya flat. Jadi saya asumsikan saja sama. Ketemu earning per share trial 12 month, 12 bulan, 85,73. Ini ketemu. Kemudian growth daripada HMSP, saya mencoba menghitung pertumbuhan rata-rata dalam 11 tahun terakhir, 8 tahun terakhir, dan 4 tahun terakhir. Ya, saya rata-ratain ketemu angkanya di sekitar 8,75% growth dari laba bersih HM Sampurna. Kemudian untuk gudang garam estimasinya sama, saya bikin seperti itu. Ya, gudang garam. Jadi gudang garam itu di kuartal 2, 7/14/21 itu turun berapa persen dari kuartal 2 2019. Kuartal 2 2019 ada di 1082 ya. 1082 kurang 71421 bagi 1082. 28% turunnya. Nah, sekarang saya mencoba untuk estimasi nih kuartal 3-nya seperti apa untuk gudang garam kuartal 3 2020. Sama, yaitu kuartal 3 2019 saya diskon 28%. Jadi 1539,57 diskon 28% kali 0,72. Ketemu 1108. Ya. Saya masukkan di sini 1108. Ketemu earning per share-nya untuk gudang garam. Saya lihat dulu. $1.108. Oke. Ketemu earning per share-nya untuk gudang garam adalah di angka 3950. Oke, dengan data yang ada ini kita coba menghitung valuasinya. Untuk HMSP 86, untuk si ini datanya ada yang kurang nih ya. Jadi gudang garam itu harusnya ini saya copy dulu. Kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, ini dia. Dan oke, nah ketemu earning per share-nya adalah 4.984. Cepret. Nah, oke, udah ketemu. Nah, dengan dua metode mencari valuasi harga, yang pertama adalah punya Benjamin Graham, yang mana dengan metodenya Benjamin Graham ini tidak menghitung dividen. Ya, dia tidak menghitung dividen. Dividen tidak masuk dalam unsur penghitungan valuasi. Ya, dia hanya menggunakan growth. Sedangkan untuk teori kedua, metode kedua, discounted cash flow, dia memperhitungkan dividen. Seperti itu. Ketemulah angka berdasarkan discounted cash flow, ketemu harga wajar untuk gudang garam adalah di angka 85.000. Sedangkan HMSP di angka 1.721 harga wajarnya berdasarkan discounted cash flow.
Sedangkan berdasarkan Benjamin Graham 30.000 untuk gudang garam, 30.300. HMSP hanya 594. Mengapa begitu rendah? Karena teori Benjamin Graham tidak memperhitungkan dividen. Ingat, Benjamin Graham itu nawarnya sadis. Dia membeli perusahaan tanpa memperhitungkan dividen karena harga saham yang sedang turun itu biasanya perusahaan sedang dalam masalah. Dia memperhitungkannya harga wajarnya diperes sehabis-habisnya tanpa menganggap dividennya akan ada. Karena kalau perusahaan dalam kondisi semeraut biasanya nggak bagi dividen. Nah, seperti itu. Jadi dia peres habis-habisan. Nah, sehingga kalau kita mau menggunakan Benjamin Graham punya metode, susah sekali kita bisa dapat saham yang harganya sedang di bawah harga wajarnya si Benjamin Graham. Jadi susah lah. Terus ngapain hitung pakai metodenya dia? Nah, ini saya pakai tujuannya untuk menghitung rata-rata saja. Jadi teorinya Benjamin Graham dengan discounted cash flow, saya rata-rata. Ketemulah angkanya harga wajarnya gudang garam di harga wajar 58.000. HMSP di 1158 untuk harga wajarnya. Nah, terus ada lagi cara lain ya untuk ngepres, untuk menawar si harga wajar dari teori discounted cash flow, yaitu di diskon 30%, margin of safety. Nah, margin of safety 30% itu berarti 85.000, kita diskon 30%, ketemu angkanya 60.000 untuk gudang garam. Untuk HMSP 1721 diskon 30% di angka 1.200. Nah, gudang garam pada saat rilis LK itu harga sahamnya lagi naik tuh ya. Close waktu hari Kamis, hari Rabu tanggal 29 Juli, close di 49.650. Sedangkan berdasarkan kalkulasi harga wajarnya harusnya di 60.000. Jadi 60.000 itu sudah didiskon 30% ya. Sudah didiskon 30%. Kan tujuannya kita mendiskon harga wajar 85 adalah agar kita sudah diskon, terus kita cek lagi ke market. Apakah masih di bawah harga diskon ini? Jawabannya yes. Masih di bawah 50.000 nih harganya. Sedangkan harga diskonnya yang sudah kita hitung 60.000. Jadi kita membeli gudang garam di harga 50.000 sama dengan membayar 50.000 untuk suatu barang yang harganya seharusnya 85.000. Jadi murah. Ya, kita udah diskon ke 60.000 juga masih murah karena di market harganya 50.000 kurang. Gitu. That's why saya langsung call to action to all my member buy gudang garam untuk bukan untuk trading cepat tapi untuk di hold agak panjang seperti itu. Bisa 1 kuartal, 2 kuartal, 3 kuartal ke depan kita hold selama laporan keuangannya menunjukkan tanda-tanda yang masih baik, kita akan hold seperti itu. Sedangkan HMSP 1.200 nih, di mana HMSP harga di market 1.705 ya. Ngapain saya beli barang yang seharusnya harganya cuma 1.200, saya bayar 1.700? Ngapain? Ya, kalau tidak didiskon 30%, harga wajarnya di 1.721, sedangkan di market 1.705. Aduh, udah selisih tipis. Ngapain saya beli untuk saya simpan jangka panjang? Ya males. Ya males. Gitu loh. Oh, udah mendekati harga wajarnya kok. Ya kan? 10% diskon dari harga wajarnya juga nggak ada nih. Ya kan? Seperti itu. Jadi itulah sebabnya saya tidak memilih HMSP. Nah, untuk Wismilak. Untuk Wismilak, karena laba bersihnya itu naik turun seperti ini ya, toeng nggak stabil, ya, berbeda dengan gudang garam naik stabil, ya, HMSP naik stabil. Itu lebih gampang untuk menghitung dengan metode Benjamin Graham maupun discounted cash flow. Tapi karena tidak stabil, maka sulit. So,
Seperti apa caranya menghitung harga wajarnya si Wismilak? Ada satu cara lagi, yaitu cara yang saya temukan sendiri, namanya net value. Net value itu melihat dari sisi equity dikurangi total kewajiban, ketemu angka 703 miliar, ya, 703 miliar. Kemudian saya bagi dengan total lembar saham yang ada di Wismilak, yaitu 2,1 miliar lembar saham. Ya, jadi 703 miliar bagi 2,1 miliar, ketemulah angka seharusnya elek-elekan nih, jelek-jelekan nih, Wismilak harusnya di harga Rp335. Itu jelek-jelekan deh. Ya, 335. Nah, sekarang di market harganya berapa? 320. Ya males bos, udah tinggal sedikit lagi ke 335. Dan lagi ini chart sudah sangat-sangat uptrend banget, jadi ya males lah. Mau ngejar lagi ya males, ini udah naik banget. Ya. Jadi saya tidak memilih Wismilak untuk di hold jangka panjang. Cuma Wismilak ada di dalam portfolio trading tapak naga, sistem tapak naga ada Wismilak seperti itu. Jadi beda memang. Kalau untuk trading ya kita masuk uptrend, masuk nih. Kan ada stop loss-nya apa segala macem, ya. Sedangkan kalau untuk hold lama yang menghitung pakai harga wajar, ya saya nggak berani beli karena kalau untuk hold lama saya nggak ada stop loss-nya tuh, ya, nggak ada pakai stop loss-nya. Karena tidak pakai stop loss itulah maka saya harus benar-benar memilih saham yang harganya masih under value supaya kalau sudah dibeli dan masih lanjut turun masih bisa beli lebih banyak lagi, ya. Jadi saham under value udah dibeli harganya masih turun lagi, wah seneng banget saya, mantap abis itu. Seperti itu. Jadi mindsetnya beda antara trading dengan hold panjang, ya. Mindsetnya beda, atur napasnya juga beda, atur duitnya juga beda, cara belinya juga beda, ya. Seperti itu. Sama seperti yang video saya yang lalu tentang BBRI, di mana waktu BBRI di sini nih 18 Mei, ya, di mana semua orang ditakut-takutin dengan berita asing jual gitu, ya. Saya malah, loh kalau mau turun lagi ya bagus gitu kan, saya beli lagi, simple. Setelah itu bukannya turun malah naik, ya. Untungnya sudah punya posisi juga, cuma ya masih kurang banyak, saya masih kurang puas. Kalau dia turun lagi saya tambah puas karena bisa beli lebih banyak. Itu beda mindsetnya antara trading dengan hold panjang. Kalau hold panjang kita harus hitung harga wajarnya berapa supaya kita bisa masuk dengan yakin bahwa ini kita beli udah under value, ya. Jadi kalau kita udah beli harga masih turun harusnya senang karena masih ada napas nih, masih ada pelor untuk beli lagi ketika dia harganya turun. Loh, sama dong Pak dengan average down. Mirip, cuma bedanya kalau orang trading terus pakai average down, dia tidak melihat timing belinya kapan ya seharusnya. Terus dia tidak melihat apakah ini saham masih over value atau sudah under value. Jadi kalau misalnya Anda beli BBRI sebelum COVID di mana di 4.800, 4.500 beli, kemudian di average down sampai bawah nih, napasnya udah pasti nggak nyampe. Mau sekuat apa average down dari 4.500 sampai 2.500-an, bahkan sampai 2.170. Napasnya nggak akan kuat, duitnya nggak akan kuat, putus napas tengah jalan. Mengapa? Ya karena 4.500 masih over value. That's why ketika terjadi guncangan, turunnya deras seperti ini, Anda mau average down, duit sebanyak apapun nggak akan cukup, ya. Tidak akan cukup karena Anda udah masuk gede di atas, kemudian di sini average down lagi, lipat lagi, habis sudah napasnya. Berbeda dengan ketika Anda masuk harganya sudah under value. Nah, itu enak, average down-nya enak, ya. Tapi jangan sembarang average down. Anda jangan mentang-mentang, oh under value enak nih bisa average down. Cara pembeliannya juga ada rumusnya, tidak bisa sembarangan. Dan saya tidak share di sini. Saya hanya share kepada member saya caranya untuk atur nafas supaya kalau sudah beli harga masih turun, lanjut turun, tetap bisa senyum, tetap tertawa dengan lebar, malah syukurin bisa dapat lebih
baik lagi harganya, bisa beli lebih banyak lagi. Seperti itu, ya. Jadi itulah harga wajar untuk gudang garam, ya, di mana 85.000 gudang garam, HMSP 1721, untuk Wismilak 335. Ini menggunakan, saya hitung menggunakan 3 metode, ya. Punya Benjamin Graham, discounted cash flow, dan punya saya pribadi, net value. Jadi semoga Anda bisa tahu nih perbandingan dari 3 emiten ini seperti apa. Ya, jadi Anda bisa nimbang-nimbang sebaiknya beli yang mana kalau memang mau beli perusahaan rokok. Dan COVID tidak akan selamanya ada, logikanya gitu, ya. Jadi ketika COVID menghilang, maka daya beli masyarakat akan kembali. Kenapa? Karena orang kembali bekerja. Ketika daya belinya kembali, maka orang akan mencari taste. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Wismilak mampu mempertahankan rezeki nomplok yang saat ini dia dapat dengan memperbaiki taste? Yang mana kita sudah sama-sama tahu nih, 4 tahun terakhir udah jelas tuh produk kalah sama kompetitor. Ya kan? Nah, itu. Sedangkan gudang garam di saat masa pandemi seperti sekarang, cukai rokok naik, dia mampu bertahan loh. Omsetnya malah naik tipis. HMSP jeblok. Seperti itu. Dan untuk memperbaiki kinerja keuangan, sebenarnya perusahaan rokok itu gampangnya adalah launching produk baru, merek baru. Seperti itu. Tujuannya apa? Simple. Dengan launching merek baru, maka harga jualnya sudah pasti lebih rendah daripada brand-brand merek yang sudah lebih dahulu ada. Karena cukai rokok itu dihitung berdasarkan berapa banyak batang rokok yang telah diproduksi untuk satu merek. Contoh, Email. Email itu sudah berapa miliar batang. Bandingkan kalau misalnya nanti Sampurna ngeluarin produk baru nih, B-Mile. Baru diproduksi kan jelas harga pita cukainya pun berbeda antara Email dengan B-Mile. Jadi sudah pasti B-Mile harganya akan lebih murah daripada Email. Seperti itu. Ya sama. Gudang Garam Pro. Ngeluarin nih gudang garam Pra. Nah, harganya pasti lebih murah daripada gudang garam Pro. Karena jumlah batangnya baru nih. Masih sedikit. Pita cukainya pun lebih rendah. Itu salah satu trik-trik ya. Gimana caranya emiten rokok selama ini bisa bertahan, selama ini selalu bisa menciptakan laba yang meningkat, omsetnya meningkat, walaupun kenaikan cukai itu selalu ada, bukan cuma tahun ini loh, tahun-tahun sebelumnya juga ada kenaikan cukai, tapi Anda bisa lihat kan labanya terus meningkat, omset terus meningkat. Karena apa? Salah satu kuncinya itu create new brand, ya, menciptakan brand baru. Nah, pada saat pandemi gini bikin brand baru ya sebenarnya agak susah juga karena media iklannya jelas. Biasanya kan kalau brand baru ditawarkan dijual pakai SPG keliling kemana-mana. Lah kalau lagi pandemi gini gimana mau keliling? Ya kan susah toh. Misalnya dulu kalau belum ada COVID sering nih bikin event yang sponsori rokok. Ini ada brand baru. Lah sekarang lagi COVID gimana mau bikin event keramaian? Kan susah. Jadi ya bertahan saja sih mereka selama pandemi ini. Bertahan. Dan Gudang Garam melakukannya dengan cara tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi. Dengan berkorban dalam diri sendiri. Berkorban terhadap margin keuntungan dia tekan. Seperti itu. Nah, strategi itu kelihatannya cukup berhasil nih sampai dengan semester pertama 2020 cukup berhasil ya karena dia bisa mencaplok pangsa pasarnya HMSP seperti itu. Nah, itu juga sebabnya kenapa Wismilak bisa dapat pangsa pasar dari Sampurna ya karena harga jual Wismilak kan cukai rokoknya jelas berbeda dengan cukai rokoknya punyanya Sampurna, lebih murah punya Wismilak. Ya. Itu tadi. Jadi kalau saya rasa ke depannya tetap akan kembali lagi seperti sebelum ada COVID, yaitu di 2019 di mana Gudang Garam akan meroket. Seperti itu. Nah, cuma nggak tahu gimana harga sahamnya nanti. Kalau kinerjanya sih harusnya akan meroket. Ya, harga sahamnya ya kembali ke market. Seperti itu. Apakah dia akan menyentuh 85.000 di akhir tahun? I don't know. Tidak menyentuh pun tidak masalah bagi saya. Harga turun lebih dalam tidak masalah bagi saya. Saya siap untuk beli lagi. Oke. Thank you for watching.